Karena kalau jamaah Indonesia misalkan nggak patuh terhadap aturan atau protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan di Arab Saudi, maka bisa jadi ke depan jamaah umrah dari Indonesia kembali ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat para pecinta Haramain Mekah dan Madinah. Selamat datang di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Dan teman-teman, alhamdulillah hari ini kita ingin ziarah di sekitar Masjidin Nabawi, dan kita nanti akan lihat seperti apa peraturan-peraturan terbaru yang diterapkan oleh aparat keamanan di sekitar Masjid Nabawi. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan dan apa saja yang boleh kita lakukan, nanti kita akan saksikan bersama-sama. Apakah ziarah dalam kali ini, dakhili kali ini, sama dengan ziarah-ziarah sebelum masa pandemi, atau sudah ada larangan-larangan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Oke, ikuti terus videonya. Jangan lupa, apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini untuk informasi-informasi terbaru lainnya. Ya, teman-teman, di belakang kita ada jamaah yang tertahan, diambil HP-nya oleh aparat kepolisian karena kebanyakan mungkin ambil gambar ya. Kebanyakan ambil gambar dan live begitu. Jadi sekarang di belakang kita masih ada salah seorang jamaah kita yang ini yang diperiksa HP-nya, disuruh hapus dulu kayak gitu. Jadi buat para jamaah, kalau bisa jangan live, karena kemarin pun saya juga diperiksa HP-nya bahwa katanya tidak boleh melakukan live streaming di dalam Masjid Nabawi. Tapi kalau ambil gambar sih kata petugas yang kemarin itu boleh. Entah kenapa yang di belakang masih itu masih ditemani oleh petugas kita yang satunya. Jamaah yang lain terus melanjutkan perjalanan karena hari ini kita ziarah. Nah, teman-teman, barusan Kiai yang mendampingi jamaah yang diperiksa HP-nya. Itu kalau boleh tahu kenapa, Kiai? Ada satu jamaah yang memvideokan, kebetulan dilewati oleh askar serta polisi. Jadi mereka tidak mau gitu terekam atau terfoto di gambar. Bukan berarti nggak boleh mengambil gambar Masjid Nabawi? Tidak boleh. Oh, boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu hanya ketika mereka lewat terekam atau terfoto. Oh. Mereka tidak mau. Oh gitu. Kecuali sudah akrab dengan mereka. Seperti Kiai. Iya. Nah, teman-teman, emang di Arab Saudi itu seperti itu ya. Para petugas itu sangat anti dengan kamera. Bahkan ada undang-undang khusus ketika tempat-tempat pos-pos penjagaan dan kepolisian, aparat keamanan itu kena kamera dan kita upload di media sosial lalu ketahuan oleh aparat yang berwenang, maka akan ada denda kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi buat para jamaah, nanti apabila jamaah umroh ya di bulan-bulan yang akan datang, harap berhati-hati ketika mengambil gambar, jangan sampai ya terlihat oleh petugas ya, Kiai. Ya, jangan sampai mereka terekam dan terfoto. Oke. Karena mereka sangat sensitif para jamaah. Nah, ini jamaah sekarang, tapi alhamdulillah nggak kena denda, nggak apa tadi. Tidak. Cuma diminta hapus ya, Kiai. Diminta hapus. Alhamdulillah. Karena jamaah umroh ditolerir semua. Masya Allah. Jadi ini hanya pelajaran dan informasi buat teman-teman yang lain dan juga para jamaah yang lain agar berhati-hati ketika menggunakan handphone di sekitar Masjidil Haram ataupun Masjidil Nabawi. Kita kemarin juga sempat diinterogasi, saya dengan Ustadz Maman dan seorang jamaah, karena kemarin kita membuat video di dalam ya. Sama beliau. Ini sama beliau nih. Kemarin kita wawancara beliau karena gimana ceritanya beliau itu bisa sampai ke Tanah Suci gitu. Ternyata mendapatkan umroh gratis. Yang ternyata yang dapat umroh gratis itu bukan beliau tapi bulenya kayak gitu, teman-teman. Pas sudah selesai wawancara,
Kita keluar ternyata sudah ada yang membuntuti. Dan kita semua diambil identitasnya dan difoto. Cuman ketika sudah kita jelaskan bahwa kita hanya mewawancara beliau karena ingin memotivasi yang lain, ya tahadus bin ni'mah juga, karena apa ya, beliau ini juga tidak menyangka bisa sampai ke tanah suci, tapi masya Allah nikmat Allah yang begitu besar diberikan kepada beliau, yang mendapatkan hadiah itu bibinya, bulenya. Tapi iya, tapi karena keikhlasan beliau ketika bulenya itu terpapar COVID, satu keluarga, beliau yang merawat, yang berani merawat, lillah, alhamdulillah beliau diberikan kepercayaan oleh bulenya untuk menggantikan bulenya berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Oke teman-teman, kita lanjut dulu perjalanan ziarah city tour, bukan city tour ya, keliling sekitar Masjidin Nabawi dulu. Rasulullah SAW saat musim panas sekali, ya, musim panas, cuacanya panas, hawanya panas, orang-orang juga panas, tambahan itu. Jadi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW akhirnya mengutus awan untuk menutupi Rasulullah dan para. Assalamualaikum. Ya, para jemaah, sahabat-sahabatku, ketika kalian hendak bersalam kepada Rasulullah, maka janganlah kita berkelompok, ya. Kita misah-misah saja jauh-jauh. Yang penting kita khusyuk bersampaikan salam kita kepada Rasulullah, daripada kita bertumpuk berkerumun diusir oleh petugas, karena tidak boleh ada kerumunan. Dan waktu sebelum pandemi COVID juga nggak boleh ada kerumunan. Maksudnya bersalam dengan suara keras bersama-sama itu tidak boleh. Barusan jamaah kita sudah dilarang juga. Jadi kalian kalau sudah berada di belakang masjid dan di depan kubah warna hijau itu, teman-teman silahkan misah-misah dengan rombongan yang lain, misah-misah satu persatu. Kemudian kita sampaikan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak afdol rasanya kalau kita tidak bersalam dari dekat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita sekarang tidak ada berhentinya ya, dari tadi kita muter karena kita dilarang berhenti. Bahkan salam ke Jannatul Baqi Al-Gharqad saja kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh kita menyampaikan salam karena menimbulkan kerumunan. Cuman jamaah kalau ingin lebih puas lagi, jamaah bisa berangkat sendiri-sendiri. Anggap saja ketika bersama guide, bersama pembimbing, itu menunjukkan jalan pulang saja, menunjukkan jalan berangkat dan jalan pulang, itu saja teman-teman. Jadi harus kita serba hati-hati di masa pandemi ini, karena pemerintah Saudi begitu tegas menerapkan protokol kesehatan dan begitu tegas menerapkan aturan-aturan yang sudah diberlakukan oleh kerajaan Saudi Arabia. Ini kita sudah ada di pintu 35. Ini dengan jamaah kita, dengan ibu siapa nih? Meli. Mbak Mili, bukan ibu ya? Mbak Mili. Ibu Neneng. Ibu Neneng dari mana? Dari Citera Bogor. Dari Citera Bogor. Ya. Masya Allah. Ini dapat umroh gratis, bener? Gratis, ya, gratis. Oh ya, kalau yang ini enggak? Ya. Yang ini jamaah reguler. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana tadi? Tangerang? Mana? Citera Bogor. Oh Bogor, Masya Allah. Di berdua apa memang gimana? Keluarga ini? Berempat reguler 4. Keluarga? Dari Citera 4. Keluarga? Saudara. Saudara. Ya, Masya Allah. Gimana perasaannya bisa nyampe ke Tanah Suci Masya Allah. di masa pandemi? Subhanallah, nikmat banget. Untuk ibadahnya lebih nikmat dari sebelum pandemi. Perbedaannya apa?
Perbedaannya kalau sebelum pandemi penuh. Penuh, Tapi sekarang lebih nikmat karena jamaahnya tidak terlalu banyak. Cuma kekurangannya kalau waktu sebelum pandemi kerja kan jarak ke Bakti itu enak di sana bisa melihat langsung. Tapi hari ini kita selalu dibatasi untuk serba terbatas ya. Terbatas gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman memang dari tadi kita mau bersalam juga Bu ya. Iya. Bersalam kita ada petugas langsung yang datang menegur seperti itu. Karena di sini dilarang berkerumun kayak gitu teman-teman. Tapi subhanallah, walaupun dengan seperti ini kita masih sangat-sangat bahagia bisa kembali berumroh gitu. Ini umrah yang keberapa kali? Saya untuk kedua. Ibu yang kedua yang ini? Aku pertama jadi excited banget, belum tahu jadi wah lagi menikmati banget. Mudah-mudahan bisa kesini lagi. Amin, amin, amin. Semoga ini menjadi awal. Iya. Kedepannya bisa terus berangkat dan berangkat lagi menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah SAW. Oke, jadi itu ya teman-teman peraturan-peraturan yang harus kalian penuhi, yang harus kalian taati ketika umrah di masa pandemi. Jadi barusan ada yang pertama itu larangan berkumpul, larangan larangan mengambil gambar para petugas, pos-pos para petugas, dan juga larangan menggunakan suara-suara keras ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW ataupun kepada di makam Baqi. Dan yang pesan saya buat para jamaah umroh asal Indonesia, jadi dijaga kepatuhannya terhadap protokol-protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, karena jamaah umroh yang awal-awal ini menjadi acuan ke depannya, menjadi pertimbangan dari pemerintah Saudi ke depannya apakah umroh dari Indonesia akan terus dibuka atau tidak. Karena kalau jamaah Indonesia misalkan nggak patuh terhadap aturan atau protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan di Arab Saudi, maka bisa jadi ke depan jamaah umrah dari Indonesia kembali ditutup. Jadi kita berharap ini sudah dibuka dan jamaah umrah dari Indonesia sudah banyak, maka kita harapkan semoga yang lain segera menyusul. Semoga teman-teman yang lain yang belum berangkat ke sini bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan-bulan yang akan datang. Itu saja mungkin video kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.